Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco di channel YouTube kita Konco Ngoyoworo. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan pegiat literasi. Ada Kak Wiratama. Selamat malam, Kak. Sugeng Dalu, selamat malam. Ya, untuk kegiatan saat ini apa aja, Kak? Kira-kira kesibukan saat ini? Kesibukan saat ini sih bertani ya. Ini musim hujan soalnya. Ini boleh bahasa campuran ya. Ya, nggak apa-apa. Ya ini musim hujan. Ya bantu-bantu di Tegalan. Sawah petani. Petani ya. Ya literasi ya di semua bidang Mas. Jadi ya kadang bisa bantunya di mana, hidup dengan siapa, ya kita harus membantu entah siapapun di sekitar kita kan gitu. Itu literasi. Ya. Untuk ngomong-ngomong dalam perjalanan hidup Kak Wiratama sendiri, mungkin ada perjalanan hidup tersendiri kah yang cukup menarik atau gimana? Menarik untuk Saat ini entah dari sebelum masuk ke literasi ini. ya dulu pernah terombang-ambing ya di dunia kerja. Istilahnya gini, mungkin sama ya bagi orang yang masih muda dan tentu saja ingin berkarya, makanya sempat kerja kemana-mana. Dulu ya pernah ngerasain kerja di pulau seberang istilahnya gitu ya, di Sumatera pernah, di Bali pernah, ya kayak nyari penghidupan, tapi ternyata nggak dapat penghidupan. Ya, terus Dapatnya malah teman. Jadi di sana ada teman, di sini ada teman, dan ternyata hidup itu bukan melulu cari apa yang kita mau, tapi bisa kita dapati sesuatu yang kiranya tidak perlu, tapi ternyata sampai sekarang ini kisah dan ceritanya nggak bisa berlalu. ya, pengalaman. Pengalaman ya. Harganya lebih mahal sih masalah. Kalau gajinya udah habis berapa tahun yang lalu kan, tapi pengalaman, ceritanya, guyone, karena memang orang-orang yang katanya ini bukan soal rasis ya, saya ngomongin suku, teman-teman di luar sana luar biasa selera humornya itu apa ya, maneka warna bahasanya wong Jawa. Jadi memang ada yang suka jahil dan lain sebagainya, dan itu beda-beda dan sangat menyenangkan. Bahkan lebih menyenangkan orang-orang sana daripada orang sini. Iya, karena mentoken emang Jawa amit ngapunten, dulur-dulurku jangan tersinggung ya, ini ibarat kata kita ngomongnya kan ngoyoworo tadi Ya, channelnya, jadi wong Jawa mesti identik dengan ngomongke tonggo ya. lah nek wong seberang itu ibarat kata sing penting ngomongke sesuatu yang bikin senang gitu. Jadi apa ya, kalau orang kerja kan mungkin jauh dari keluarga ya, jadi ketika kumpul bahkan satu batang kita ngerokok ya, Nggak apa-apa, monggo. kita ibarat kata jadi teman gara-gara rokok sebatang, dan kita bisa join juga dengan segelas kopi dan lain sebagainya, dan itu jadi sebuah kenangan yang luar biasa. Ya mungkin karena wong Jawa ini sering awor, seneng serawung, suasananya udah berbeda lagi. Kadang ngumpulin enek butuhe, Ya, bukan bener. bukan nyindir sih ya tapi mungkin oh ya podo karo kiwaku mas, podo karo tanganku ya, yaitu ada mungkin salam buat kanan dan kirinya tapi apapun itu teman kita, apapun sifatnya, apapun tabiatnya, tetap hormati, karena itu bagian dari meliterasi diri. Kalau kita tidak bisa menerima keadaan orang lain, bagaimana kita bisa diterima dalam semua keadaan bagi orang lain, ceritanya loh. Ya, dari tadi ngomong-ngomong masalah literasi. Literasi itu sendiri itu apa sih, Kak? Menurut pandangan Kak Wiratama sendiri? Awalnya saya kosong, ibarat kata kertas gitu ya, saya nggak tahu. Dulu saya suka ngomong, ini perjalanan sedikit boleh ya. Ya, Dulu pernah apa ya, diwadahi gitu, saking bisa, bukan bisa, suka ngomongnya, ada di salah satu radio lokal gitu, jadi aku ngomong terus gitu.
Tapi ternyata literasi itu juga tidak lepas dari alur dan arus berbicara. Nah, tapi ada konseptual di situ 6 dasar literasi yang ternyata di situ baru saya mengerti. Oh, ternyata seperti itu. Satu di antaranya adalah literasi baca tulis. Konsepnya mungkin orang lihat ada pena, ada kertas, kita nulis. Ternyata bukan ke sana. Oh, ternyata membaca itu ya kayak tadi cerita sepintas di depannya. Kita bersama siapa, jangan cari problematika, karena problematika itu pasti akan datang dengan sendirinya. Mesti enek masalah. Apa meneh sering awor, sering kumpul, sing satu diantaranya sebelumnya tidak ada masalah, mesti enek masalah. Entah dari mana, entah seperti apa warnanya. Tapi bagaimana kita dari permasalahan tersebut kita cari sesuatu yang sebenarnya itu malah mewarnai. Mungkin kita minimal bisa mikir, Ya, oh ya konco ya rada nyenyengit mesti ya. Acara kumpul-kumpul yo masak bareng, ngerti-ngerti tekone yen wis mateng. Enek ora ya? itu kebanyakan nggak mau Ini contohnya nggak nyindir lagi. prosesnya tapi mau hasilnya. Yang penting wis udah matang kabari dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja. Nah ternyata membaca itu begitu. Oh ya nggak apa-apa kita maklumi. Cuman bagaimana caranya kita merubah tapi tanpa mengubah diri sendiri. Dengan apa? Kalau kita ingin, ibarat kata ya, ini contoh aja. Ben aku gampang disenengi. Ya aja gampang wedi nyengiti marang sapa wae. Kan simpel ya. Ya simpel. Siapa kita ingin dihormati, kita mau dihormati, kita harus menghormati dulu orang itu tersendiri. Lebih mendahulukan apa yang kita bisa lakukan, jangan mendahulukan apa yang kita inginkan. Ya benar. Kan gitu. Ini ngoyoworo ya lagi-lagian, tapi bukan berarti kayak gini. Jangan berpikir kita yang lebih baik, jangan berpikir kita yang lebih pintar, tapi bagaimana caranya kita bersama-sama dalam keadaan situasi apapun, yuk bebarengan belajar. Karena literasi itu adalah literatur ya, itu bahasa dari bahasa Latin jari ini, itu dari sebuah buku yang saya baca dulu. Dan bahasanya Indonesia itu adalah belajar, basa Jawa ini sinau. Makanya literasi itu dibutuhkan. Bahkan menurut saya pribadi, konsepnya saya malah dalam hidup ini hanya untuk 2 hal. 2 hal. Hidup itu hanya ada 2 hal. Apa saja Jadi itu? satu untuk bersenang-senang, kedua untuk belajar. Hidup itu hanya untuk itu. Jadi bukan masalah orang berkata mungkin hidup untuk sukses, ada ya, hidup untuk kaya dan lain sebagainya. Itu hanya imajiner, jadi hanya imajinasi, dan itu hanya bagian. Kalau senang itu orangnya berbeda. Ada yang senang karena tadi kaya, mungkin ada yang senang karena pintar. Tapi kan pengakuan, dan pengakuan itu datangnya dari siapa? Kan dari orang lain. Nah senang dulu dong seharusnya. Kalau kita mau posisi seperti apapun, kalau kita senang, apalagi yang diinginkan. Ya benar. Semua hal harus dilakukan dengan senang dulu. Iya, apapun. Karena ibarat kata gini, kita makan itu kan konsep orang tuh masih mikir ya karena lapar. Ya, Mas Andi nih misalnya, Mas Andi makan karena apa? Lapar. Selebihnya Karena apa ya? enggak kan, susah dalam artian kalau orang mau melakukan makan misal ya karena aku lapar dan lain sebagainya. Lapar itu karena apa? Itu kan hanya rutinitas yang kita lakoni, dan itu pasti kita ngantuk, tidur dan lain sebagainya, udah dijadwalin. Kita sakit, sembuh pasti Sembuh. Nah semuanya itu kan hanya ibarat kata siang dan malam, tapi semua itu akan berganti. Ketika seneng mungkin padang, awan, atau bahasa Indonesianya kan siang, wah kita bisa dulan ke sana ke sini, bisa bekerja di sana di sini. Terus bengi ketika sendiri, sorry ini bukan nyindir lagi, mungkin buat si jomblo di sana mungkin ngelangut lagi.
ngopi lagi, ngerokok lagi. Andai kan Dedek bisa menemaniku misalkan, berarti kan ora seneng uripe. Akhirnya apa? Akhirnya digembala atau dingon istilahnya dengan perasaannya. Padahal perasaan itu bagian dari kita. Kita harus angon, dingon perasaannya, dingon pikirannya. Di mana kandangnya? Senang, ciptakan kesenangan sendiri. Karena kesenangan tidak bisa didapati oleh siapapun. Karena potensi ya, ini bukan unsur menasehati. Biasanya orang terdekat, orang yang paling kita sayangi adalah orang yang memiliki potensi besar paling bisa menyakiti. Kata-kata bagus sih. Iya. Biasanya Mas. Biasanya. Karena yo di pengalaman ngono yo nek misal takoki ke situ yo duwe Mas. Bahkan ada orang yang wiki sopo itu malah menjadi penyemangat kita. Ya. Betul. Karena kadang kita berpikir gini. Misal nih ya. Ini ngoyo-woro. Saya bisa mendengarkan ceramah ketika orang tersebut seorang kiai, ustadz, gus, syekh atau lain sebagainya sebutannya. Dan ketika aku ngobrol dengan pemulung, sorry lagi-lagi mohon maaf, seorang petani, guru sopo. Padahal kita bisa mendapati apapun yang kita dapat rasa senang lagi dari siapapun. Nah kita bisa nggak mendapatkan kesenangan itu sendiri? Bukan masalah oh ya aku deket senang yo karena temanku banyak uang akhirnya aku dijak dolan akhirnya aku senang. Cuman ketika temanku nggak kayak gitu posisinya aku nggak senang. Berarti kita nggak jadi diri kita nggak bisa meliterasi diri kita sendiri. Karena kita ibarat kata bisa bareng nek nalikane posisi ini kui mau wong kui mau orang tadi bisa bikin aku senang kan senangnya bukan keluar dari diri sendiri, Keluarnya dari kemauan. keluarnya dari kemauan dan didapati dari orang lain. Jadi senang itu bukan dari kita sendiri. Sehingga kita ngumpul dengan wong sing sugih ya tambah seneng, melu kumpul wong susah ya iso nyenengke kahanane. Itu literasi baca tulis yang awal tadi baca tulis. Jadi walaupun kita memang bukan dokter ya sing iso mareni, sing iso menyembuhkan segala bentuk penyakit, dan dokter pun ya iso sakit ternyata ya, tapi setidaknya kita minimalisir yang namanya menyakiti orang lain. Kan simpel gitu. Itu Ya. juga hal yang menyenangkan loh. Ya kan? Iya, bener. Karena ibarat kata kita ketemu siapa nyapa aja itu udah menyenangkan. Tapi bukan sebenarnya menyenangkan bukan untuk orang yang disapa. Makanya sering saya di jalan ini kegiatan, kalau tadi ditanya kegiatannya apa, saya jalan-jalan kegiatannya. Selain tadi ya memang guyon saya bantu pertanian, tapi ya nek ditambah sekolah telapak tanganku mungkin rapatut nyekel pancul. Gaya sih. Padahal kulino dangir ya. Tapi enggak gitu maksudnya. Tapi setidaknya maksudnya gini, jalan-jalan tuh ketika yo engko dikirone cah senjang gitu kira. Tapi enggak, maksudnya ketika jalan-jalan sore dan lain sebagainya, saya menyapa dan tidak perlu menanya siapa namanya. Itu istilahnya nopo? Aku mesti nggen nyapa ora perlu kenal sopo siapapun. Dan itu ternyata adat kita. Dari dulu itu wong Jawa biasanya gini. Lihat saya. Itu udah menyapa loh. Dan sekarang itu apa? Ketika lihat misal ya, orang itu anak zaman sekarang, saya nggak menyebut siapa ya anak zaman sekarang yang ngaku anak zaman sekarang, yuk berarti ayo belajar bareng-bareng. Lihat orang itu kan biasanya udah apa meneh dikenal tapi orangnya nggak terkenal, cuek gitu. Dan dirui biasanya atau disapa bro, rekor-rekor krungu. Sopo. Nah, hal sepele makanya kita biasakan yuk kita tegur sapa, karena alhamdulillah kita wong timur, orang edan yang dulu terkenal apa, adat ketimuran. Adat ketimuran yang mempunyai sopan santun Ya. dan lain-lain. Itu baca tulis Mas.
Jadi membaca dan menulis itu bukan berarti di kertas gini, enggak. Baca tulis itu yang tersimpan, yang tertulis di memori kita. Selalu senang tadi. Jadi jangan menimbulkan lawan kata dari senang apa? Sedih. Susah, sedih. Jadi jangan menyusahkan orang lain dengan sikap kita, dengan ucap kita. Itu aja simpel sih sebenarnya. Ya, walaupun kadang kita nek wong Jawa kan senengane ngece nih. Tahu kan ngece? Iya kan kadang-kadang yo apa ya? Yo ngece sih bahasane. Nek wong Jawa kan karane biasanya sok ngece gitu. Bully. Nah, itu bahasanya. Kalau bahasa Indonesia yang viral ya, membuli. Bahkan ada pasal yang sekarang, pasal bullying, nggak bully. Itu tekan hukum ini bahaya. Pencemaran nama baik. Kategori memfitnah. Bahkan memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Katanya sih Mas ya. Tapi kalau sudah memfitnah dan membunuh, kayak kasus kemarin ini, itu rasa dibahas banyak orang yang nyinggung ke sana ya. nanti malah menyimpang. Nanti malah dicari. Dan ngomong-ngomong masalah literasi tersendiri Kak, ada tujuan tersendirikah berdirinya sebuah pegiat literasi ini? Tujuannya dulu secara pribadi, karena saya tadi suka ngomong, akhirnya saya coba untuk menuangkan ke sebuah tulisan juga yang real. Maksudnya ketika nek ngomong ini, alhamdulillah kita diprasastikan ya, istilah kata didokumentasikan, berarti kan terprasastikan, dan insya Allah enak rekam jejaknya. Kalau kemarin secara paper saya menulis buku, sekarang nulis di cyber, sehingga di sini ada rekam jejak digitalnya. Insya Allah di channelnya Mas Andi ya, Ngoyoworo. Nanti di situ ya kayak gitu. Nah, rekam jejak saya dulu saya tulis, dan ditulisnya di sebuah antologi namanya. Antologi itu adalah perkumpulan puisi. Nah, kebetulan di sana banyak bercerita, yang ceritanya sendiri setiap siapa yang baca pasti akan maknanya beda. Dan dulu pernah dinilai teman-teman para penulis puisi juga, ada yang baik, ada yang kurang, berarti kan gitu jelasnya. Cuman yang namanya puisi itu makin banyak ketika yang baca itu memahami dengan makna yang berbeda, itulah arti sebuah puisi malah. Tapi kalau satu puisi dimaknai satu makna, itu bukan puisi lagi. Tergantung emosional kita yang membaca. Jadi itu malah masuk ke jiwanya masing-masing. Jadi ketika aku bilang biru itu damai, kalau saya, Mas Andi belum tentu sejuk, bisa. Dan mungkin yang melihat saat ini, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, mungkin kan beda-beda waktu yang nonton kan. Ada juga yang bilang biru itu laut yang luas, biru itu udara, dan itu bebas saja ekspresi, dan nggak harus jadi siji. Ya, berhubung Kak Tama ini ternyata juga seorang puitis teman-teman. Kayaknya gitu loh. Sepertinya. Jadi mendekati seperti itu misal kan gitu loh. Tapi ora jadi. Tapi ya nggak pernah romantis soalnya. Boleh ditanya mantan-mantan kan. Wah, mungkin mantan-mantannya Kak Tama bisa komen di bawah. Enggak enak sing romantis ya, jadi memang orangnya jari ini sih ya, opini mereka super cuek dan bodoh amat gitu orangnya. Tapi emang bener sih, dari dulu memang apa ya, saya orang susah berpuisi gitu ketika dengan lawan jenis. Paham gak maksudnya? Lawan jenis itu bukan berarti apa ya, itu agak susah, mungkin dikategorikan tidak bisa sih malahnya. Jadi mempuisikan kayak dewi misal kan, sebenarnya aku pengen bikin Republik Sambat ya. Republik Sambat. Iya, soalnya kayak gini, kebacut
Tahu nggak sih artinya kebacut? Ya. Bahasa Indonesianya apa sih kebacut itu? Terlanjur. Terlanjur ya gitu ya. Jadi kebacut susah, kebacut lanang, kebacut wedok. Kalau ke sana kan literasinya makin luas jadi. Bacut lanang kok urung rabi ya, ya mungkin aku ra nyindir Mas Andi loh ya. Tapi maksudnya bukan ke sana sih. Ya karena jodoh lagi-lagi bukan di tangan kita. Ya. Oke ya, itulah sedikit ini pemahaman tadi soal kalau menurut saya ya, jadi literasi begitu, bagaimana caranya kita mengekspresikan diri di semua situasi dan kondisi. Tapi secara umum ada 6 dasar literasi, yang satu diantara sudah saya sebutkan di depan tadi, yang namanya literasi baca tulis. Ada juga yang kedua namanya literasi numerasi. Numerasi. Ya, numerasi itu berarti kan hubungannya dengan angka-angka, ongko, hitungan kan begitu loh. Dan memang kalau kita lihat ya, orang enek sing tanpa hitungan apapun itu. Bahkan saya nggak mau sok religi ya, kalau mau sok religi sebenarnya saya mau pakai pecis dulu saya mau ngomongnya gitu. Soalnya gini, Tuhan saja menciptakan semesta itu ada hitungannya. Ini bahasa Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ciptakan semesta dengan 6 masa. Istilahnya kan bumi. Ya. Nah, 6 masa itu mungkin 6 jam, 6 menit, 6 tahun, 6 abad kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ada hitungannya. Bahkan di dalam Alkitab, Al-Quran, Zabur, Taurat dan lain sebagainya dulu pun ada perhalaman. Jadi halaman berapa? Kalau dalam alhamdulillah masa di Islam kan, Muslim. ini mungkin teman-teman mohon izin yang non muslim misalnya, itu ada juga. Ada pasal sekian kalau di Alkitab. Di Al-Quran juga sama, ada ayat keberapa. Kan hitungan. Nah, itu untuk memudahkan kita. Bahkan kita dalam tubuh kita pun pakai hitungan. Coba kalau nggak pakai hitungan, mata 2, kalau tanpa hitungan bebas kasih 7, oke mubeng lah, dia rasa minggu ngenang ini seperuh buri, mataku itu bro. Jadi semua itu ada hitungannya dan tidak ada yang ibarat kata tanpa makna. Nah ini aku mungkin ya buat teman-teman yang mau komentar boleh saya dibantu. Saya ini tanyanya serius tahu ini mas. Kenapa mata manusia hanya diciptakan hitungannya 2 dan di depan semua? Coba dibikinkan 2 cuman depan belakang kan enak. Ada orang kokelan minggu terus nek dirasani wong weruh itu. Kayak Ya, ini dari pendapat saya sendiri loh. Dari pendapat sendiri. Mungkin kenapa mata diciptakan dari depan, kita harus memandang ke depan. Yang belakang itu cukup buat pengalaman saja. wih, filosofi banget ini. Puitis ya. Saya Mas Adi juga puitis ternyata orangnya. Ya, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang bisa membantu jawab komen oleh pertanyaan dari Kak Tama sendiri. itu apa? Soalnya kalau Mas Andi tadi masih satir buat saya karena ini depan. Oke. Saya ini madepnya ngalor katakanlah. Madepnya ke utara. Ya. Berarti depan itu utara, Pak. Belakangnya selatan. Lah kalau kita madep selatan, berarti depan belakang ini kan absurd. Bisa selatan, bisa utara, bisa timur, bisa barat, bisa juga mungkin atas, bawah dan lain sebagainya. Berarti kan manusia tidak multi dalam berpikir, suruh ndelujur maju terus gitu loh. Padahal ada filosofi kalau kayak gitu. Ini bertentangan dengan filosofi bangsa kita. Bukan bangsa kita juga sih ya, semua bangsa. Karena ada kata-kata begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Nah, sejarahnya dibuang kali ini bukan bangsa yang besar berarti. Iya kan? Ya benar. Lah berarti nggak matching kan udah. Nah gitu kan. Ini filosofi dan mungkin ada yang tahu silahkan komentar karena ini juga saya belum nemu ini kok Allah nyiptain, Tuhan nyiptain mata manusia 2 ya gitu. Terus ke depan. Ke depan lagi gitu. Dan katanya ada yang lebih sakti, matanya cuma dikasih 1. Di akhir zaman akan keluar. Tapi ya lagi-lagi, ya inilah ngoyo-woro dan literasi baca tulis ke numerasi itu begitu. Maknanya cukup luas. Kalau kita mau memaknai dan kalau ada pun yang bisa memberikan sebuah hasil karya bagi kamu di luar sana yang mungkin mengembangkan ya pemahaman literasi, saya sangat berterima kasih.
malah ada pengembangan yang menuliskan, karena memang kita punya reputasi, apa ya istilahnya, ranking, nilai, apa ya istilahnya, tingkatan misal gitu, Great. grade juga bisa. Kita memang yang terendah untuk tingkat literasi, padahal kalau ditanya sejarah, ini banyak orang yang tahu nih. Misal dulu kita ditelepon atau dihubungi, nah telepon mungkin rong enek zaman semuanya, dihubungi tonggo negoro Malaysia membutuhkan guru. Nah saya dihubungi di telepon butuhnya babu orang butuhnya guru. Karena dinilai dari unsur sejarah tadi, kalau mau ke belakang ya gitu ya, berarti paradigmanya kan jelas. Ya itu sepintas pandangan pribadi. Kalau pandangan umum boleh, monggo. Kalau literasi menurut saya gini kak, boleh, karena memang cenderung yang manggil saya memang kak ya, jadi bukan sok muda, tapi setidaknya kita lulusan hampir sama ya. Beda tahun di belakang depan. Beda tahun di depan. Mau banget aku itu. Dan selama ini kak di pegiat literasi tersendiri, mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus kah untuk pegiat literasi, dan mungkin kayak oh ini sebagai pegiat literasi itu loh. Oh iya, kalau secara khusus lagi-lagi kembali ke masing-masing pribadi ya, ini ada rekam jejaknya juga. Jadi kalau tak bilang unsur sejarah, memang ada. Dulu kita di 2018, cuman di forumnya ya, bukan pegiatnya. Kalau pegiat itu masing-masing ke pribadi kita, yang ngasih panggilan pegiat itu pun juga bukan saya sendiri. Saya pegiat nggak bisa, kayak Mas Andi yang nyebut itu baru. Dalam artian memang ini dari unsur kepedulian, karena pegiat ini bukan pekerjaan, jadi memang nggak ada kayak kegiatan khusus, kegiatan yang terjadwal, kecuali mereka yang berseragam, yang dapat gaji. Tolong dibantu pegiat ini. Enggak ini kesannya aku malah ngamen nih ya. Ngamen atau ngemis sih malah. Enggak gitu, maksudnya ini kalau pegiat itu kegiatan khususnya adalah itu tadi mas, meliterasi diri terus. Jadi di setiap kebersamaan dengan apa, dengan siapa, kita berusaha. Jadi walaupun kita dengan siapa, katakanlah mungkin di sebuah event kita diundang, pernah dulu juga, bahkan kita pernah mendampingi waktu itu dengan departemen keagamaan. Dulu ada departemennya ya, ada teman yang kerja di sana, dan kebetulan ada konsultan yang memang harus mendampingi, istilahnya penyuluh, itu di LP2 Kabupaten Wonogiri. Karena kita tinggal di Kabupaten Wonogiri guys, itu di salah satu provinsi Jawa, khususnya di provinsi Jawa Tengah ya, di Kepulauan Jawa, di provinsi Jawa Tengah. Jadi gampang nyarinya, gak di luar Pulau Seribu. Nah di situ pernah kita melakukan penyuluhan Mas Andi, jadinya mendampingi mereka, memberikan istilahnya motivasi mungkin ya, padahal kita memotivasi diri sendiri juga susah tanpa penghasilan. Bagaimana orang mau kemana tanpa ada penghasilan? Nah ibarat kata tuku bensin karena kosong gitu loh. Kayak ini membuat dan membuat perasaan teman-teman yang di dalam penjara tersebut termotivasi, sehingga keluar dari sana mereka bukan lagi berpikir sampah masyarakat, tapi amanah untuk masyarakat. Nah itu pernah mas. Jadi kita dulu begitu di LP2 Wonogiri, bahkan di sana gongnya itu gabungan, tapi gabungan sama teman-teman, buat teman-teman yang ada di Bulukerto, Sugeng Dalu, karena ini malam soalnya. Nah aku ngomong Sugeng Injeng nanti memfitnah alam, urung esok diomong gitu. Urung awan namanya selamat siang, urung awan memfitnah alam itu lebih bahaya, karena memfitnah manusia saja lebih kejam dari pembunuhan. Ini memfitnah alam lah kan, ngeri bro, hubungannya sambil meledek. Janganlah. Nah itu pernah, jadi kita ada di sana, dan itu kali pertama kita melakukan musikalisasi puisi di situ. Nah intinya apa, pendampingan di sana buat teman-temanku yang sudah bebas mungkin di luar sana, pokoknya percaya diri, buat dirimu senang, dan ingat hidup hanya belajar. Jadi nggak perlu ibarat kata muka untuk dikejar,
Biar apa? Biar kita tahu siapa dia. Nggak ada. Makanya tetaplah jadi diri sendiri, rendah diri, dan bermanfaat bagi sekitar kita. Yang penting minimal menyenangkan. Kalau masalah manfaat itu kan kembali ke masing-masing. Karena kita berbuat baik, belum tentu dapat sesuatu yang baik. Niatnya membantu, kalau malah kita bisa juga dapatnya palu, ketok di kepalamu. Bahkan ada Sudah kalau jatuh, tertimpa tangga ya. Ya itu yang mungkin orang sering- Jawa pun ada perkataan apa Mas Andi? Itu Wes. sebenarnya. nulung ning kepethong. Wah. Nah, Ya akhirnya ngomongnya apa? Tulung. tulung. Nah itu maksudnya. Jadi memang, tapi itulah manusia. Jadi yang membedakan kita dengan satwa, dengan juga flora. Jadi kita kalau flora hanya bisa tumbuh dan diam, tapi setidaknya walaupun fauna ya bisa tumbuh dan bergerak, tapi kan akhlak yang memiliki hanyalah manusia. Makanya prioritaskan. Jadi aku lebih hormat kepada orang, Mas Andi. Ini juga makna literasi baca tulis. Saya lebih menghormat kepada orang yang memiliki adab daripada memiliki kecerdasan. Jadi orang itu sepintar apapun nek adabnya kurang ya ngapunten gitu. Jadi insinyur, dokter Andes, profesor, tapi kalau adabnya kurang, yo saya lebih mencintai kucing saya. Karena kucing saya saja kalau mau makan, dia pasti akan menyapa, dia pasti akan ngelus dengan caranya ya. Istilahnya wong Jawa ini bahasa no Indonesia, bagi yang tahu komentar. Ngesot ke awak ya, rekoso bahasa Indonesia. Ngesotkan tubuhnya. Golek ono. Ini ning kamus bahasa besar ini ora enak. Susah itu. Ngesot. Mungkin nanti teman-teman yang belum tahu bahasa Jawa bisa translate coba. Mengesotkan tubuhnya gitu. Ini aku dari dulu ora pernah ngerti ini apa ya bahasa Indonesia. Kucing ini kalau kita kan mengelus itu. Ini saya normal ya tapi ya. Ini aku mengelus itu. Ini orang mak printing, orang normal Mas Adi. Tapi naik kucing kan ra iso nganggo tangane kan geruak tadi namanya. Nah, yang geruak ini bahasanya apa nih? Mencakar ya. Nah, nek ngesot tadi coba yang tahu kan. Nah, kayak gitu. Jadi intinya utamakan adab kita. Karena kita manusia. Dan ngomong-ngomong ini sekalian teman-teman informasi aja ya. Jadi biar menjadi sejarah juga. Kita sekaligus nonton live Perancis Australia. Piala Dunia. Tanggal berapa kamu bisa cek lah, nyocokin. Oh itu berarti terjadi di tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Live pertandingan Perancis melawan Australia. Nah, karena besok kita akan tanding juga dengan Australia katanya. Rebutan Pulau Pasir. Ya, enggak, ini enggak gosip ya. Lanjut Mas Andi. Sambil kita nikmatin tendangan demi tendangan ya. Dan mungkin gini, bagi teman-teman tuh yang penting adalah kurangi mengeluh sih sepertinya, karena memang banyak juga di luar sana ya. Ini ada konten yang spesial, konten mengeluh Ya, banyak gitu loh, jadinya masukan galau. bahkan dulu sang maestro almarhum ya, sampai ada yang bikin pasukan ambyar. Jadi jargon-jargon yang negatif mending kita kalau bisa, tapi kalau itu memang menghibur ya monggo aja sih, karena zaman sekarang ini yo aneh Mas gitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang nggak ada unsur, ibarat kata, mohon maaf nih bukannya saya merendahkan, masalah manfaat itu ora penting saya, yang penting menghibur. Kamu nanya gitu aja sekarang itu berpenghasilan gitu loh, nyata diundang di channel sana, di konten sana gitu. Tapi saya nggak merendahkan masnya ya, karena itu juga luar biasa orangnya. Saya sepintas dari itu juga saya akhirnya mau tahu, oh beliau ternyata seorang streamer yang luar biasa, sehingga dia di mandatori, istilahnya mandatori, maksudnya diamanahkan untuk promo produk tertentu, akhirnya dia jualan itu keren. Dan itu memang ya butuh perjuangan. Nah, bagi teman-teman yang mau
promoin juga produknya boleh hubungi Mas Andi yang punya channel. Mungkin jangan yang punya platform punya nama ya. Jadi kalau jenengan punya usaha, saya punya Mas usaha tempe benguk. Tahu nggak nih teman-teman yang mungkin di luar Pulau Jawa? Ya udah mendunia kok. Tempe benguk gitu. Boleh promo di sini. Lek Jum misalnya. Ya mungkin untuk pesan dan kesan untuk teman-teman yang di luar sana Kak selama ini. Kesan-pesan buat teman-teman, uh, aku lebih lihatnya dari situasi dan kondisi ya. Ternyata sedikit menyinggung soal situasi berapa tahun ya, 2022 ya. Ya 2 tahun yang lalu, akibat refleksi alam semesta yang memberikan pandemi kemarin ya. Bahasa gue ngeri nih, refleksi alam semesta, pandemi. Mungkin ada yang merasakan refleksivitas soal ekonomi melemah. Tenang, Anda nggak sendiri. Ada yang di PHK, tenang. Mungkin di luar sana ada temannya. Atau mungkin juga lagi bangun usaha, tapi nggak jadi. Bahkan ada juga yang usahanya dikejar-kejar karena modal pinjaman dan lain sebagainya. Tetaplah sambat. Karena di atas sambat itu ada doa. Istilahnya adalah, kalau ini unsur positif loh ya, katanya doa orang yang teraniaya itu mujarab gitu loh. Tapi ya donga tok, Harus diimbangi dengan usaha. lah donga tok baru kuwi yo gur roga-roga kathok ya mlotrok akhirnya kan gitu. Oh ya, bagaimana caranya walaupun kita sembari berjalan jongkok, ya tetaplah melompat seperti kodok, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah ya tidak menjadi sebuah kelompok yang ibarat kata memang ya seperti ini selalu sambat dan sambat. Tapi yuk sambat lah, kita bikin di publik sambat saya ini. Pesannya cuma itu. Jadi apapun yang kalian rasakan ya tetap senang dengan itu. Jadi menikmati kesusahan dengan kesenangan, menikmati kesedihan dengan kesenangan, itu adalah kenikmatan. Karena apa? Tuhan memberikan segalanya itu cuma-cuma. Coba kalau yang diberikan Tuhan itu berbayar, kita nggak punya apa-apa. Yang ada cuma apa? Bon dan bon. Makanya jangan berpikir kita menjadi soleh soleha, apalagi ngejar kita dapat surga dan sebagainya. Cukup bikin hidupmu senang dan belajar. Dan sebenarnya senang belajar itu adalah ibadah. Ibadah itu bukan orientasi kita, tapi kekuatan Tuhan dengan melihat, dengan caranya dia menatap, bukan kekuatan kita. Jadi ibarat kata orang lain, wah Mas Adi sergap ya, saben sore mesti maghriban yang masjid. Itu kan penglihatan manusia. Padahal yang masjid apa gur lewat kayak neng nongkrong neng sebelah. Ada kayak gitu, aku nggak nyindir nih Mas Andi loh yang tak sebut loh. Makasih. Aku nggak nyindir kan. Ya pokoknya salam literasi. Salamnya gini ya, tangan kanan bukan tangan kiri. Salam literasi, pokoknya salam buat teman-teman. Pesan saya hanyalah tetap positive thinking, buat dirimu senang apapun kondisinya, syukuri, karena itu bukan skenario dari Hanung Bramantio, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang susah, mungkin besok lebih susah, cuman pasti akan datang yang lebih susah lagi. Cuman percaya aja, di balik semua susah yang itu ya senep tuh. Wah, enggak, pasti ada berkah. Tapi berkah lagi-lagi berkah bukan dari siapapun. Jadi orang selalu bagaimana caranya, wah usahalah. Yang penting komitmen aja buat teman-teman. Jadi kalau kamu mau seperti apa, dimulai dari caramu berpikir dulu. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan diri sendiri, maka hari-harimu tidak ada yang akan menyenangkan. Pesannya cuma seperti itu. Jadi senang aja dan belajar. Terima kasih Mas Andi, gitu aja. Terima kasih Kak Tama sudah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman pada
hari ini cukup sekian kita berbincang-bincang bersama Kak Tama. Tetap di Konco Ngoyoworo, siapa yang mau di podcast di Ngoyoworo bareng langsung bisa komen di bawah bersama kami di Konco Ngoyoworo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.